Proses pembelajaran yang efektif, menyenangkan, menarik, bermakna bagi para peserta didik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor tersebut adalah sistem pembelajaran. Maka, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan pertama adalah mengenai sistem pembelajaran Montessori. Metode Montessori ini merupakan suatu hasil dari sistem pendidikan yang digunakan di rumah anak-anak yang bersumber dari pengalaman-pengalaman pedagogis dari Maria Montessori dengan anak-anak abnormal. Kemudian, beliau mepresentasikannya menjadi sebuah usaha panjang dengan penuh pemikiran pada anak-anak normal. Pemikiran Maria Montessori telah memberikan kontribusi yang besar terhadap revolusi pendidikan dewasa ini. Ia menganggap bahwa anaklah yang membangun orang dewasa, bukan orang dewasa yang membangun anak. Anak adalah makhluk yang konstruktif, yang memerlukan bantuan orang dewasa agar perkembangannya optimal. Pokok-pokok pikiran ataupun disebut dengan asumsi Maria Montessori diantaranya adalah ia memandang bahwa perkembangan anak usia prasekolah sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Ia memahami bahwa pendidikan merupakan aktivitas diri yang mengarah pada pembentukan disiplin pribadi, kemandirian, dan juga pengarahan diri. Adapun tujuan metode Maria dalam mengembangkan potensi anak adalah sebagai berikut. Pertama, membantu para orang tua dalam menetapkan pola pengajaran yang efektif bagi anak mereka. Kedua, membantu anak-anak didik dalam mengembangkan tingkat intelektual, psikomotor, dan efektif yang ada pada diri mereka. Ketiga, membuat anak dituntut untuk dapat berkembang sesuai dengan periode perkembangannya saat mereka mulai peka terhadap tugas-tugasnya. Metode ini juga menyatakan bahwa kurikulum harus didasarkan pada sebuah ilmu pengetahuan pendidikan yang sejati, yang melibatkan informasi dari ilmu-ilmu kedokteran, antropologi, dan pengamatan klinis terhadap anak-anak. Dasar pendidikan Montessori didasarkan pada 3 hal, yaitu pendidikan sendiri, masa peka, dan kebebasan. Pada pendidikan sendiri, anak-anak memiliki potensi atau kekuatan dalam dirinya untuk berkembang sendiri. Anak-anak juga menganggap bahwa belajar adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, dan juga ia mempunyai kemampuan untuk mandiri. Pada masa peka, anak-anak harus disiapkan alat-alat ataupun juga media untuk mendukung bagaimana aktualisasi potensi mereka yang akan muncul. Nah, pada masa terakhir yaitu masa kebebasan, pendidikan merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dipaksakan kepada seorang anak, ataupun juga bisa disebut pendidikan merupakan sesuatu yang tidak bisa dibebankan kepada seorang anak. Lingkungan belajar harus diciptakan dalam suasana yang kondusif dan memberikan kesempatan pada anak untuk bertindak secara bebas. Pembahasan selanjutnya adalah sistem pembelajaran Froebel. Di sini, Froebel memandang anak sebagai individu yang pada kodratnya bersifat baik. Anak juga memiliki banyak potensi, namun potensi tersebut akan hilang jika tidak dibina dan juga dibentuk oleh orang tuanya. Pada masa anak-anak ini merupakan fase ataupun tahap yang sangat fundamental bagi perkembangan individu. Karena pada fase atau tahap inilah terjadi peluang yang cukup besar untuk membentuk dan juga mengembangkan pribadi seseorang. Froebel menggunakan perumpamaan taman sebagai simbol dari pendidikan anak. Apabila anak mendapatkan pengasuhan yang tepat, maka akan seperti halnya tanaman muda yang akan berkembang secara wajar mengikuti hukumnya sendiri. Pendidikan pada anak harus mengikuti sifat dan juga karakteristik seorang anak. Oleh karena itu, bermain dipandang sebagai metode yang tepat dalam pembelajaran untuk anak. Froebel juga memiliki keyakinan yang penting tentang pembelajaran yang dilakukan melalui bermain. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yohana Kurniawati. Adalah pembahasan tentang sistem pembelajaran Santiniketan dan sistem pembelajaran taman siswa. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang sistem pembelajaran Santiniketan. Pendidikan dan pengajaran di Santiniketan berjalan sejajar dengan fungsi pendidikan di desa dengan menggunakan alam sekitar.
Murid-murid juga tinggal di asrama dan tidak membayar uang sekolah. Segala sesuatu diselenggarakan sederhana sesuai dengan kehidupan dalam masyarakat. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Santiniketan adalah: pertama, pelajaran dijalankan di luar gedung dalam alam yang bebas dan indah di bawah pohon. Tidak di dalam kamar kecuali saat hujan. Murid-murid duduk di atas tikar atau bangku rendah dalam kelompok sekitar 10 orang. Tidak hanya buku yang dipakai, murid bertanya, guru menerangkan di muka papan tulis. Pengajaran di luar gedung didasarkan atas pengalaman semasa kecil dan membentuk watak anak, tidak dalam tekanan. Kedua, mata pelajaran di ekspresi sangat dipentingkan seperti gerak badan, seni suara, drama, seni rupa, seni tari, dan pekerjaan tangan. Tiga, pendidikan dalam asrama. Dan yang terakhir, murid-murid pada waktu tertentu pergi ke desa-desa untuk memberi pengajaran kepada pekerja-pekerja dan kasta-kasta rendah. Pembahasan terakhir yaitu tentang sistem pembelajaran taman siswa. Pendidikan taman siswa dilaksanakan berdasarkan sistem Among, yaitu suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Sistem Among itu sendiri berdasarkan cara berlakunya disebut sistem Tut-Uri Handayani. Dalam sistem ini, orientasi pendidikan adalah pada anak didik yang dalam terminologi baru disebut student centered. Di dalam sistem ini, pelaksanaan pendidikan lebih didasarkan pada minat dan potensi apa yang perlu dikembangkan pada anak didik, bukan pada minat dan kemampuan apa yang dimiliki oleh pendidik. Presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.